Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di channel YouTube kami, Kang Sugi Tanjung Balai. Salam sejahtera, salam hikmah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan sahabat kami, UJ ya, Ustadz Junaidi Syagian, berasal dari Tanjung Balai. Jadi begini Ustadz Junaidi, Bang UJ ya, kami selalu menyebut Bang UJ. Jadi begini Bang UJ, banyak ini Bang UJ masuk pesan kepada kami Bang UJ, bertanya tentang kira-kira apa amalan khusus, amalan yang bagus, yang baik untuk membentengi diri kita daripada gangguan-gangguan makhluk Allah yang bernama jin. Kira-kira apa amalan khusus yang kita bacakan, yang kita amalkan, yang kita dawamkan supaya kita ini terhindar begitu daripada gangguan jin, dan rasa takut itu tidak ada lagi, apalagi ketika berjalan di tempat yang sepi atau melewati kuburan begitu Bang Uji. Kira-kira apa amalan khususnya Bang Uji supaya lebih berani, supaya lebih terlindung kita Bang Uji? Masya Allah. Persilakan Bang Uji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita puji Allah dan bersalawat kepada Nabi Rasulullah. Ya. Terima kasih kepada Kang Sugi sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk berada di channel YouTube Kang Sugi Tanjung Balai. Ini suatu penghargaan yang besar buat kami. Insya Allah nanti ke depan kami doakan channel ini lebih berkembang lagi. Amin ya Allah. Amin. Bisa mendapatkan bermanfaat untuk umat. Amin. Masya Allah. Amin ya Allah. Jadi Kang Sugi, sebenarnya kalau kita ingin lebih mendalami agama, tentang pertanyaan Kang Sugi, kita terpulang kepada insannya. Kalau orang-orang itu memang dekat kepada Allah, dengan catatan dia laksanakan perintah Allah, kemudian berusaha sekuat tenaga menghindari apa yang sudah dilarang Allah, kemudian diamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, insya Allah kita akan punya basirah di dalam hati, kekuatan akan muncul, tapi tidak serta-merta juga itu akan muncul sendiri. Kita harus bangkitkan, kita harus usaha, kita harus upaya. Jadi cara membangkitkan itu Bang Uji seperti apa? Yang pertama, taat kepada perintah Allah, terutama sholat yang tinggal, Sholat 5 waktu minimal itu ya. sholat. Kemudian amalan-amalan yang sudah diajarkan Rasul, seperti membaca surah Al-Fatihah dan setelah selesai sholat ya, kemudian ayatul kursi, itu ampuh sekali kan, sangat ampuh ya. Andainya kalimat-kalimat Allah itu diletakkan di gunung pun akan hancur. Jangankan jin, jangankan setan, gunung akan hancur. Sementara kita ketahui bahwa khalaqtul jinna wal insa, tidak dijadikan jin dan manusia. Yang menciptakan jin dan manusia itu Allah. Dan kita harus betul-betul menyandarkan diri kepada Allah. Dengan kalimat billah kita. Berarti Bang Uji, mesti kita itu taat kepada Allah, minimal sholat 5 waktu. Jangan tinggal sholat. Amalan khusus bisa kita ambil Al-Fatihah, Ummul Quran, sangat subhanallah. Ayatul Kursi, Masya Allah, sunnah Rasul. Kalau kita jangan yakin mengamalkan tadi, membacakan, insya Allah Allah lindungi. Iya. Kita harus hakul yakin. Kita lebih memahami kepada, walaupun ada orang katakan ainul yakin, kalau kita bisa sampai kepada hakul yakin,
Masya Allah. Harus betul-betul yakin, yakul yakin. Benar keyakinan kepada Allah bahwa tidak ada sesuatu yang lebih qadir, lebih kuasa illallah, kecuali Allah. Dan orang yang sudah merasa ma'iyatullah, sudah bersama kepada Allah, pandangannya Allah, perbuatannya Allah, langkahnya langkah menuju Allah, maka tidak ada hal yang perlu kita takutkan. Dan tidak juga pula kita terlalu agresif sehingga banyak orang-orang terjerumus kepada dia rasa kekuatan itu datang dari dalam diri. Oh, sombong itu. Takaburi. Nauzubillah. Jadi Bang Uji itu tentang untuk benteng diri. Jadi Bang Uji kalau tentang hal kerezekian begitu, supaya rezeki kita itu lancar, supaya rezeki kita itu berjalan dengan baik begitu Bang Uji. Itu untuk amalan khusus itu apa kira-kira? Sedekah. Masya Allah. Makanya beberapa saudara-saudara kita, mereka ada membuat mungkin rumahnya jauh. Sebaiknya kita lakukan itu di masjid atau di musola. Ya. Di sana kan ada diletakkan tabung-tabung. Oh iya, tabung-tabung infak. Maka awal amalan yang pertama kita lakukan memasukkan rezeki yang diberikan Allah kepada kotak-kotak amal tersebut. Ataupun kalau itu mungkin tidak sempat kita lakukan karena kelelahan siang hari sehingga tidak dapat mendatangi rumah Allah subuh. Dan kalau bisa subuh itu sholatnya berjamaah, jangan di rumah. Sampai Rasul katakan, la uharriqan ma'alaihim buyutahum, aku akan bakar rumah-rumah mereka. Andailah hadis itu sampai dilakukan Rasul, saya yakin rumah-rumah di kota Tanjung Balai banyak yang dibakar. Banyak yang dibakar karena sunyinya orang yang datang sholat berjamaah, sholat subuh. Tidak kira itu ustadz, tidak kira itu guru, tidak kira itu alim ulama. Sunyi inilah. Ya seperti tarawih ya Bu. Masya Allah. Jadi kita kadang-kadang bingung juga melihat umat ini. Ketika amalan sunnah mereka berduyun-duyun. Ya. Sedangkan salah satu kata Rasul, terhindarnya orang-orang itu dari sifat munafik, orang yang menjaga sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah. Harus kita jaga juga. Sedekah apa? Sedekah. Kalau rezeki ingin murah rezeki, kita harus sedekah. Yang kedua, ada amalan yang namanya sholat duha. Sholat duha ya. Sholat duha minimal seminimalnya itu 2 rakaat tetap laksanakan setiap hari, setiap pagi. Cuman yang jadi masalah ketika keyakinan seseorang apabila dia satu melakukan ibadah kemudian rezekinya macet dia katakan, nah ini betul atau tidak? Iya. Nah, jadi kalau orang-orang yang sudah sampai kepada tingkat mahabbah ilallah, cinta kepada Allah, dia tidak memperhitungkan amalan ini berhasil atau tidaknya ini dari sebuah amalan tersebut. Contoh sholat duha, dia sudah sholat duha rajin, sedekah, tapi tidak ada dampak positif untuk dirinya. Dia tidak, dia pandang ke sana lagi. Dia pandang mahabbah ilallah, cinta kepada. Berarti Bang Uji bisa kita simpulkan segala perbuatan itu pun memang dia tuh semata-mata karena Allah, bukan karena ingin pamrih. Oh, Masya Allah. jadi maksud sedekah itu Bang Uji bukan seperti misalnya kita tuh sedekah ada memaksa begitu kan, seperti yang lagi viral itu. Bagaimana tanggapan Bang Uji sedekah seperti itu? Maksudnya lebih kepada yang kan ada yang viral Bang Uji. Ini kalau mau banyak rezeki, Anda punya mobil, sini kunci mobilnya, serahkan sama saya, nanti Allah akan melipat gandakan. Allah, Wah, itu sebentar tanggapan menguji itu apakah sedekah seperti itu atau bagaimana? Saya kira itu kepada saudara-saudaraku ya. Maka perlu di awal tadi saya katakan kita harus membentengi diri kita. Wow, kembali sana ya. Mungkin ada ketika hati ini kosong, lalu kemudian orang-orang yang tidak bertanggung jawab punya niat-niat yang negatif kepada kita, dia bisa memasukkan
ilmu dia kepada kita sehingga kita menurut terus. Itu tidak pernah diajarkan Rasul. Bang Sugi. Itu tidak pernah. Masya Allah. Jadi Bang Uje, terima kasih ujangannya. Insyaallah. Itu walaupun ilmunya beberapa poin disampaikan Bang Uje ini sekelumit tapi sangat bermanfaat untuk kita amalkan. Dan tidak terasa sama Bang Uje ini sudah sekitar kita 15 menitan seperti yang baru saja 2 menit yang lalu begitu berbicara dengan Bang Uje. Mudah-mudahan Bang Uje lain waktu kita bisa kembali. Terakhir saya sampaikan. Kalaupun kita belum bisa bersedekah harta benda makan pangan, kata Rasul, tabassumika fi wajhi akhika sadaqah. Senyum di wajahmu kepada saudaramu adalah sedekah. Minimal senyum. Tegur sapa assalamualaikum dengan wajah yang ceria. Tapi senyum jangan salah gunakan. Jangan kepada istri orang. Insyaallah. Iya. Terima kasih banyak Bu. Alhamdulillah. Oke, teman-teman sekalian ya, jangan lupa like, komen kami channel YouTube kami, subscribe itu sangat gratis. Ya, share sebanyak-banyaknya. Ya, insyaallah kami akan nanti berbincang lagi lain waktu sama Bang Uje tentang kalau memang ada yang ide-ide ataupun apa ya komen di bawah.